Satu ada yang megangin Lala dari belakang, satunya megangin kaki, satunya lagi tangannya. Tiba-tiba Lala sadar dan kayak orang linglung gitu. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi bersama mahasiswa siluman. Yang kali ini kita akan menceritakan kisah pendaki Gunung Kerinci yang dialami oleh seorang pendaki. Dia diculik jin gunung tersebut dan hampir menjadi penghuni alam gaib Gunung Kerinci. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Kejadian ini terjadi pada bulan Desember 2018. Dikarenakan libur tahun baru, jadi kami memutuskan untuk mendaki Gunung Kerinci. Semua persiapan hanya dilakukan 3 hari. Semua terasa mendadak. Dan ini pun tergolong nekat, karena kami tidak mempersiapkan latihan fisik terlebih dahulu. Tentunya kami tidak sendiri. Mia mengajak temannya. Jadi total ada 10. Jadi rame. Singkat cerita, pada saat tanggal 26 Desember, jam 9 malam, kami tiba di base camp awal. Di sana sudah padat, para pendaki yang beristirahat, turun mendaki, dan ada juga yang besok akan mendaki. Aku sebetulnya adalah anak yang bisa melihat makhluk gaib. Bahkan, aku punya teman kecil. Gak maksa buat kalian percaya. Tapi, dulu waktu SMP, udah pernah diobatin. Dan saat kuliah, udah bisa lihat lagi. Walaupun gak sesering dulu. Jadi malam itu, aku lagi bantu temanku, Mia yang sedang masak. Karena sama temen yang lain belum kenal, jadi aku cuma masak berdua dengan Mia. 2 lagi cewek, dan selebihnya cowok. Tiba-tiba, saat masak, aku melihat bayangan hitam keluar dari kamar mandi, gak jauh dari kompor tempat kita. Kaget dikit sih, terus tiba-tiba dia hilang gitu aja. Ya di situ aku biasa aja, sampai akhirnya tidur. Dan besok paginya, siap-siap buat mulai naik. Sampai di pintu rimba, kita duduk-duduk dulu sambil cerita-cerita dan foto-foto. Salah satu rombonganku pesan buat yang cewek. Nanti, kalau lihat pohon gede, terus kayak kebakar gitu, dan berlobang, jangan berhenti. Karena katanya, kalau cewek berhenti di sana, bisa kesurupan. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku naik gunung. Meskipun cewek, aku hobi banget jalan-jalan, apalagi keluar masuk hutan. Dan Mia salah satu teman yang sehobi. Kita juga sering ngecamp bareng. Dan dia juga tahu kalau aku bisa lihat begituan dari kecil. Dan kalau udah capek atau dongkol hati, langsung bisa kesurupan gitu. Dan sebenarnya, ke Kerinci ini termasuk hal yang nekat buatku. Ditambah lagi, banyak cerita mistis. Tetapi tetap saja, aku dan Mia memutuskan untuk tetap pergi. Sepanjang jalan, aku tidak lihat yang aneh-aneh. Dan karena emang aku anaknya tergolong pecicilan dan banyak omong, jadi suasananya santai banget pas waktu itu. Ngobrol sama abang-abang yang nemenin kita ndaki dan nyanyi-nyanyi. Nanyain pengalaman mereka udah ke gunung mana aja. Lebih tepatnya sih, aku sedang mensuges diriku sendiri untuk berusaha baik-baik saja. Akhirnya, kami melewati pohon yang diceritakan Bang Benny tadi. Suasananya benar-benar suram. Entah karena otakku sudah terdoktrin cerita tadi, tapi memang auranya menjadi lebih dingin. Untungnya mataku belum melihat sesuatu yang mengganjal. Akhirnya, sampailah kami semua di shelter 1, sekitar jam 3-an. Dan memutuskan untuk ngecamp semalam. Setelah dirikan tenda dan makan, aku langsung sholat asar. Setelah itu, ikut pendaki lain duduk bercerita, menikmati kopi dan bernyanyi dengan gitar. Kebanyakan mereka ada yang datang dari Padang dan Bengkulu. Memang inilah enaknya mendaki gunung, bisa dapat teman baru. Dan setelah makan malam, kami semua tidur. Jarak tenda kami pun berdekatan. Pas mau tidur, aku ngerasa gelisah banget. Dan Mia coba buat ngajak ngobrol, sampai muncul rasa ngantuk. Tapi tetap gak bisa. Dan aku memutuskan untuk minum antimo. Untungnya manjur. Jam 6 pagi,
Aku bangun dan langsung bantu yang lain untuk membuat sarapan. Setelah itu Bang Yogi nanya ke aku, "Lah, semalam ngigo ya? Tapi gak apa-apa kan? Lala tidurnya kok bang. Tapi mungkin aja sih Lala gak sadar soalnya. Hehehe." Dia cuma pesan, jangan ngelamun terus dan banyak doa. Dan aku iyain aja. Setelah itu, jam 10, kami gerak lagi buat jalan. Dan treknya bakal lebih susah dari sebelumnya. Ternyata emang beneran susah guys. Harus manjat akar pohon, gantungan di pohon ini itu, lompat sana sini. Wih, parah deh pokoknya. Entah gimana ceritanya aku, Bang Benny, Bang Andi, misah dari rombongan. Mereka jauh banget ketinggalan di belakang. Disautin gak nyaut-nyaut, make HT pun gak ada jaringan. Dikira SIM card kali. Hehe, apa dah bahasanya? Pokoknya gak ada jawaban gitu. Cuma suara kresek-kresek aja. Ya wis, kita lanjut aja. Karena mikir mereka di bawah juga rame. Dan kita mutusin buat nunggu mereka di shelter bayangan. Sampailah tuh, akhirnya kita di shelter bayangan. Di sana padat banget dengan tenda. Emang gunung lagi rame banget waktu itu. Maklum, mau tahun baruan. Dua abang-abang yang bareng aku tadi ngobrol sama pendaki lain sambil nebeng ngopi. Aku milih agak naik dikit ke atas, terus tiduran sambil lihat pemandangan. Gila cuy, keren parah. Dan karena kelamaan nunggu, aku milih buat tidur dan ngomong ke Bang Benny, entar kalau mau jalan lagi, bangunin. Jadi aku langsung nutup muka pakai topi dan langsung merem. Tapi tiba-tiba, bluk, kayak ada bunyi hentakan di sebelah kanan, persis kayak orang lagi mau duduk di tanah. Kaget dong aku. Langsung ngebangun juga. Cuma gak ada siapa-siapa. Aku pun jauh dari orang-orang ngumpul. Dan di situ emang lagi sepi, meskipun banyak tenda. Cuma ada beberapa yang lagi tiduran di hemok sama ngobrol sambil ngopi. Dan akhirnya aku lanjutin deh tidurnya. Dikarenakan temanku gak nyampe-nyampe, ya udah, kita mutusin buat lanjut lagi. Pas lagi di jalan, posisinya aku di urutan tengah. Tiba-tiba kepengen aja gitu noleh ke belakang. Dan jeng-jeng, cewek mukanya pucat amat ada di belakang Bang Benny. Ya aku langsung tahulah kalau itu bukan manusia. Langsung pura-pura gak tahu aja deh akunya. Terus aku ngomong ke Bang Andi kalau mau jalan di depan. Lagian jalurnya juga udah jelas gak mungkin nyasar. Akhirnya iya, dan langsung aja aku ngebut. Bang Andi, Bang Benny malah ketawa-tawa. Apalah, gila Supiko. Yang artinya, apa udah gila cewek ini? Bahasa daerah Jambi. Ya kali bang gila. Kalau aku bilang ada setan di belakang, abang pasti juga ngacir kan? Sebenarnya, Bang Benny dan Bang Andi itu humoris banget. Cuma aku gak tahu gimana harus nyeritainnya biar lucu. Ya udah apa adanya aja. Sampai agak jauhan dikit, nafasku malah ngos-ngosan. Untungnya Tuhan tuh udah gak ada. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu udah biasa dan gak seharusnya sih aku takut. Cuma emang tadi kaget aja. Lanjut, sampai di shelter 2, ini aman. Kita nungguin rombongan yang tadi, tapi belum juga nongol. Ya udah kita lanjut aja. Keburu badan jadi dingin. Dari shelter 2 ke 3, ya ampun, bikin kapok. Beneran deh, pengen pulang. Pengen jadi cewek baik-baik yang hobinya masak di dapur. Tapi dengan perjuangan, akhirnya sekitar jam 2 siang, kami bertiga sampai di shelter 3. Langsung diriin tenda dan bikin mie buat makan siang. Karena bosan, aku jalan-jalan ke tenda lain dan kebetulan ketemu dari Jambi juga. Terus ngopi di sana dan ngobrol sampai jam 5. Matahari udah hampir mau tenggelam, tapi masih terang. Cuma emang bagus banget pemandangannya. Dan aku pamit sama temanku untuk balik ke tendaku. Pas sampai, ternyata rombonganku yang tadi udah sampai dan baru selesai pasang tenda. Pas ditanyain kenapa bisa lama, katanya mereka banyak istirahatnya. Maklum, banyak ceweknya. Jadi yang cowok jadi ngimbangin. Kalau aku, memang bener-bener ngikut Bang Benny, Bang Andi. Makanya cepet. Emang gak santuy mereka berdua tuh. Malamnya,
Kita gunain waktu itu buat cerita dan hidupin api unggun, makan bareng, dan diskusi singkat tentang summit besok. Dan akhirnya kita nggak bakal summit besok karena emang mau nyantai aja dulu di shelter 3. Pokoknya tanggal 1 baru turun, padahal maunya aku besok summit, langsung turun, terus besoknya lanjut ke gunung sebelah. Cuma ya ngikut suara terbanyak aja lah. Dan besoknya bangun seharian bener-bener kayak orang bego aja. Gak ngapa-ngapain, sinyal gak ada, gak bisa IG-an, WhatsApp, atau segala macem. Mau dieman di tenda panas banget, mataharinya terik. Akhirnya seharian itu pun dilewatin dan tanpa hal yang aneh-aneh. Pas malamnya aku tidur, masuk sleeping bag, tutupin muka. Tiba-tiba kayak ada yang mijitin telapak kaki. Halus banget pijitannya. Cuma siapa yang mijit gitu? Tenda juga sempit, kapasitas 2 orang. Gak mungkin Mia duduk deket kaki. Jelas-jelas dia lagi tiduran di sebelahku. Aku sudah sadar dengan situasi kayak gini, jadi nyantai aja sih. Agak sombong emang. Hehe. Tiba-tiba kayak gak ada lagi yang mijat. Ya udah, bagus pikirku. Dan aku mau lanjut tidur. Tapi kemudian tiba-tiba kayak ada sesuatu yang jatuh di atas badanku. Gak berat sih, cuma gak tahu juga apa. Dan aku di situ langsung kaget, teriak dan buka sleeping bag. Mia juga kaget. Kenapa lah? Akunya diam sok gitu, gak jawab. Si Mia langsung paham. Dia ngelus kepalaku, nyuruh untuk tidur lagi. Udahlah, jangan ganggu Lala, kita mau tidur. Spontan Mia ngomong gitu. Ya mungkin karena dia paham emang aku lagi diganggu. Heran juga sih, setiap mendaki atau kemana gitu pasti diganggu terus. Padahal gak pernah aku tuh cari gara-gara. Emang aku gak bisa kalau lalai sholat. Ini pun sholat waktu itu cuma asar di shelter 1. Selebihnya gak sholat. Jadi mudah banget diganggu. Lanjutnya, jam 4 kita semua bangun, siap-siap mau summit. Langsung sarapan, bikin energen, dan bawa bekal di daypack. Jam 5 lewat kita mulai naik. Kabut masih tebel banget waktu itu. Dan dingin banget, ya ampun. Emang enaknya sih tidur aja dah. Suasana juga ramai banget. Tapi di atas cantik banget, sama lampu-lampu headlamp pendaki yang lain yang lagi pada ngantri buat muncak. Emang lagi padat banget subuh itu. Gak tahu lagi dah gua, mana orang, mana arwah. Bodoh amat lah. Aku cuma fokus nunduk lihat jalan. Dan di tengah perjalanan, nafasku jadi sesak, terus mual-mual gitu. Mia udah khawatir takut aku sambet. Tapi saat itu emang bener-bener aku ngerasa pusing gak fit. Tapi bukan karena diganggu ya. Akhirnya setelah ngumpulin niat dan tekad, aku lanjut naik lagi. Dan sampai di Tugu Yuda jam 9. Jam setengah 8 ding. Terus kita main-main dulu di situ. Ngantri nungguin yang di top pada turun. Dan jam 9 baru udah nyampe puncak. Foto bentar, 15 menit kemudian kami turun. Terus lanjut main lagi di pelataran Tugu Yuda. Foto-foto, main susun batu, gitu-gitu dah. Dan aku ngomong ke Mia, mau pipis. Si Mia bingung dong harus gimana. Akunya juga bingung sih. Habis gak ada tempat aman. Akhirnya keliling lah nyari tempat. Terus ada tanah yang agak menurun dikit. Si Mia langsung nyuruh pipis di situ. Jelas ogah laku. Mending tahan aja dah. Nah, di sini dah mulainya. Pas ninggalin tempat itu, aku lihat ada cowok. Serem sih, tapi gak bikin aku takut. Dia lagi duduk jongkok gitu, sambil nangis gitu. Susah deh pokoknya ngedeskripsiinnya. Dia minta ngikut buat turun ke bawah. Ya, aku mana paham lah yang begituan. Aku tinggalin aja dianya. Pas jalan mau balik ke tenda, badanku lemes. Lagi pada bejanan gitu, sambil jalan, tiba-tiba aku tumbang. Pas dicoba bangunin mah histeris. Oke, kesurupan deh. Setelah itu aku gak inget apa-apa. Dari sini, ceritanya dari sudut pandang si Mia ya. Oke, kita lanjut. Pas lagi jalan mau balik ke tenda, tiba-tiba
Lala pingsan di belakang aku. Duh, kacau deh ini. Pasti bakal kemasukan. Dan pas berusaha disadarin, tiba-tiba dia jerit sambil berontak. Sebenarnya dari awal, aku juga rada takut kalau dia udah kena yang aneh-aneh. Tapi untungnya, beberapa hari ini gak apa-apa. Tapi malah kejadiannya pas sekarang. Setelah berusaha buat balikin kesadaran dia lagi, Lala pun dibawa sambil digendong sama Bang Yudi. Dia masih lemes banget. Akhirnya, sampailah kami di tenda jam 2 dengan susah payah. Lala pun langsung istirahat. Aku tutupin badannya pakai sleeping bag dan mijitin kepalanya. Dia tidur sambil meluk boneka yang selalu dibawanya kemana-mana. Ngelihat kondisi Lala yang kayak gini sih udah biasa. Dia emang peka banget sama hal-hal mistis. Ditambah dia punya temen dari dunia lain gitu. Sekitaran jam 6 sore, kami berdua bangun. Aku gak sadar ikutan tidur di samping Lala. Dan setelah itu aku langsung makan. Kebetulan udah disiapin sama temen-temenku. Untungnya si Lala gak rewel dan mau makan. Diajakin bercanda juga mau ketawa. Agak lega sih. Tiba-tiba dia kumat lagi. Dia teriak-teriak gak jelas. Pada panik dong kita. Yang lain pada megangin badannya. Kita yang gak ngerti apa-apa cuma bisa ngomong, "La, ngucap la, sadar." Itu doang. Untungnya ada pendaki lain yang ngerti masalah ginian dan bantu kita. Satu ada yang megangin Lala dari belakang, satunya megangin kaki, satunya lagi tangannya. Tiba-tiba Lala sadar dan kayak orang linglung gitu. Gak lama kemudian nongol lagi. Abang bertiga yang bantuin itu dan coba buat ngobrol sama yang masukin tubuh Lala. Cuma gak mau ngomong-ngomong. Akhirnya salah satu dari mereka nanyain, "Lala udah biasa gini atau baru pertama kali?" Aku ceritain deh semua kejadian yang aneh yang pernah dialamin kalau lagi sama aku. Termasuk teman kecilnya ini. Sampai cerita kalau Lala itu udah diobatin, tapi masih juga bisa ngeliat. Dan ini abang-abang coba buat nutup mata batin si Lala lagi. Dan Lalanya ya kayak biasa aja gitu. Antara mau ketawa sama takut. Ekspresinya nyebelin banget. Ditanya ini itu dia cuek aja. Sampai akhirnya salah satu dari 3 orang abang ini bilang kalau Lala ini istimewa dan bukan anak-anak sembarangan. Gak paham lah aku maksudnya. Tergolong jenis gitu. Dan bukan anak sembarangan yang punya kemampuan begini. Emang iya sih, dia anaknya rada kritis dan serba pengen tahu. Beda lah pokoknya. Dan mereka gak bisa bantu buat bikin Lala jadi anak normal. Selagi Lala bisa ngendalain dirinya, ya kayaknya sih gak apa-apa lah. Dia juga alhamdulillah rajin sholat. Terus, si Lala masih berlanjut kesurupannya. Entah gimana ceritanya, mereka-mereka pada jadi salah paham sama teman kecilnya si Lala. Dibuanglah si setan ini. Emang efek, Lala jadi sadar. Tiba-tiba nangis manggil nama temennya. Gila cuy, sedih banget waktu itu. Gila, sedih banget aku waktu itu lihat dia. Jadi 3 orang ini ngebuang teman kecilnya. Maksudnya biar gak lengket lagi sama Lala. Lala sadar dan nangis histeris. Dia sampai mohon-mohon gitu minta balikin temennya. Dia mau aja dipisahin, tapi asal jangan buang temennya di gunung ini. Kasian masih kecil katanya. Jadi nangislah dia sampai kesurupan beberapa kali. Udah 10 kalian ada kali. Akhirnya datang lagi 1 orang nolongin. Ridwan namanya. Asal dari Bekasi kalau gak salah. Dia yang bantuin ngeluarin setan-setan. Sampai diajakin ngomong setan yang ada di badan Lala. Dia kadang pura-pura jadi Lala biar gak dibaca-bacain doa lagi. Terus Bang Ridwan nanya ke aku, "Kak Mia, Lala tingkahnya gini gak?" Aku jawab enggak. Ya karena emang beda. Emang ini bukan Lala. Akhirnya dikeluarinlah nih setan. Masuk lagi setan lain. Dan dia pura-pura haus. Dikasih minum yang udah dibaca-bacain doa. Bukannya diminum, malah dibuang. Agak nakal emang. Terus dikeluarin lagi setannya. Pokoknya gitu mulu dah. Terus salah satu yang bantuin ini ada yang ngomong gini, "Ada yang datang, ada yang datang." "Siapa?" "Temen Lala bukan?"
"2 orang," kata dia lagi. "Negatif apa positif?" tanya yang satu lagi, ngasih pertanyaan simbol. Kayaknya temen Lala, yang satunya cuman ngantar. Jadi, yang bertiga nolongin awal tadi emang pindah tenda dan ngebantu cari temen Lala. Sumpah, aku sebagai manusia normal bener-bener gak paham secara logika. Tapi, nyata kejadian di depan mataku sendiri. Alhasil, baliklah si temen Lala. Diusahain masuk ke tubuh si Lala. Diajakin ngomongnya lembut banget. Dan kita pun juga harus gitu. Gimana deh ngomong kalau sama bocah. Tiba-tiba dia nangis. Gila, langsung merinding. Nangisnya serem banget. Dia bilang Lala jahat mengusir dia. Dan dia ceritalah kenapa dia meninggal dan kenapa lengket sama si Lala. Tapi gak usah kita ceritain di sini. Mungkin di lain cerita aja. Terus, si temen Lala ini keluar dari tubuh Lala. Sampai jam 2 pagi, kita masih begini, mantengin setan mampir. Kita ngantuk, tapi kasihan sama temen. Jadi, katanya, si Lala ini kuat banget. Ibarat kayak auranya itu kecium sama penghuni sini dan bikin tertarik. Tapi ini sejenis kayak hantu buangan, bukan asli penguasa gunung. Dia kesurupan lebih dari 20 kali. Sampai lemas banget badannya dan pucat. Ngeri aku liatnya. Aku takut banget nih anak mati di gunung. Malah, pergi daki gak izin. Kalau izin sih, mana dibolehin. Dia bilangnya praktikum. Kualat emang nih anak. Akhirnya, karena yang lain juga capek, kita semua azan rame-rame, seluruhnya, yang ada di sekitaran tenda. Dan yang lagi di badan Lala, marah-marah, teriak berontak, tiba-tiba ngancem bawa Lala. Ini sumpah woi, aku gak paham. Cepet aja gitu kejadiannya. Tiba-tiba Lala pingsan, disadarin gak bangun-bangun. Dicubit, ditabok, gak bangun juga. Disiram air doa, dikasih minyak angin, juga gak bangun. Muka cemas semuanya. Akhirnya Lala ditidurin. Badannya kita tutupin pakai sleeping bag. Di situ aku beneran takut. Pikiran udah macem-macem. Dan salah satu dari yang bantuin tadi bacain doa. Gak lama setelah itu, badan Lala gerak dan matanya melek. Tapi yang di tubuhnya bukan Lala, malah teman kecilnya. Dia nangis-nangis manggilin si Lala. Lala pergi ke atas. Dia ke atas. Kayak begitu. Kita bilang ke bocah itu untuk suruh Lala balik, tuntun si Lala. Dan respon dia cuma gini, biar aja Lala di sini main sama aku. Cilep, hancur banget hati aku waktu itu. Takut banget. Gimana kalau beneran Lala kejebak alam lain dan gak bisa balik. Terus aku cuma bawa mayatnya doang pulang. Gimana cara ngomong ke keluarganya? Dan kita semua bener-bener bingung. Cuma bisa doa aja. Aku natap ke teman yang lain. Mata mereka udah sayu banget. Entah karena sedih apa ngantuk. Kagak ngerti dah. Tiba-tiba teman kecilnya ini bilang ada yang mau datang. Kakak cantik. Dia bilang begitu. Nggak lama badan Lala diisi sama cewek. Bayangin deh, ini aku di samping Lala. Tiba-tiba dia langsung duduk dengan rambut panjangnya yang nutupin setengah mukanya. Kusut hancur begitu rambutnya. Tiba-tiba dia natap dan nyengir aneh. Sumpah, gak bakal kulupain dah raut mukanya. Dan sampai detik ini, gak ada yang bisa ngalahin seremnya itu cengiran. Megang badan Lala, aku juga antara takut sama enggak. Badannya hangat banget. Padahal kita semua kedinginan karena tenda kebuka dan angin masuk. Terus berdialog lah Bang Ridwan sama hantu cewek ini. Dia disuruh pergi, tapi gak mau. Dia cuma bilang, Lala kan gak ada. Aku aja yang tinggal di sini. Setelah itu, kita bacain doa-doa lagi. Akhirnya bisa tuh, cewek itu keluar. Tapi masuk lagi si temennya Lala. Anak kecil itu ngadu kalau kakinya sakit. Dia cuma bocah dan gak bisa apa-apa buat bantu Lala. Intinya begitu dah. Tiba-tiba dia jerit, bilang kalau dia ditarik keluar dan si cewek tadi maksa masuk. Kita udah berusaha buat bikin teman si Lala ini bertahan dan masih mau ngobrol banyak. Cuma karena emang dia gak ada tenaga dan mungkin karena bocah,
Akhirnya tuh cewek masuk lagi. Dan kita paksain keluar. Udah didoain sebisanya. Semuanya hampir gegabah mau pindahin. Terus Bang Ridwan nanya, kenapa harus dipindah? Dijawabnya sambil cengengesan. Sumpah, jijik waktu itu. Dia bilang, biar Lala gak bisa balik lagi ke badannya. Gitu katanya. Di situ aku udah merinding. Isi hati sama pikiran udah kacau. Akhirnya, setelah doa-doa, tuh hantu pergi juga. Dan masuk hantu lain lagi. Nih hantu suka sama si Lala, hantu cowok. Katanya si Lala itu cantik, baik, dan mau ngasih makan. Nah, ini gak ngerti deh aku. Kayaknya si Lala bikin ulah deh. Cuma yaudahlah, udah kelar urusannya sama hantu ini. Dan masuk lagi hantu, dikirain dia sama aja kayak hantu lain. Ternyata dia yang kayak punya jabatan petinggi lah di gunung itu. Tapi bukan penguasanya, di bawahnya lagi. Entah, gak paham. Di situ dia marah, ngingetin nasehatin semua orang pendaki yang ada. Setelah itu dia bilang, jangan ribut-ribut lagi, Lala nanti pulang. Bang Ridwan ngambil keputusan buat biarin si Lala istirahat. Dan keluarlah si kakek itu. Si Lala bangun, cuma kayak bukan dia. Mungkin cewek yang tadi. Bang Ridwan pesen, kalau Lala mau keluar dengan alasan apapun, jangan dikasih, bahaya soalnya. Ya udah deh, semua pada balik ke tenda masing-masing. Lala di tengah aku, di samping kiri Bang Beni, duduk di pintu tenda kanan. Bang Ade duduk di pintu kiri. Aku tidurnya meluk si Lala. Bang Beni, Bang Ade jagain. Saat itu, Lala cuman melotot aja, marah-marah, pengen aku tabok sumpah. Dia alasan mau muntah, pipis segala macem. Ngomong kotor dan nyumpah-nyumpah gak jelas. Ini tuh bukan Lala banget yang aku tahu. Lala itu, walau rada cerewet, tapi nadanya manja gitu dan gak kasar. Ini fix, aku lagi gak meluk si Lala. Sepanjang tidur pun, kita muterin murotal Quran sampai pagi. Terus sekitar jam 5-an, Bang Ridwan nyamperin tenda dan nanyain. Tapi si Lala masih sama. Bang Ridwan bilang, ya udah, tunggu sampai matahari terbit aja. Dan pas jam 7, udah terang, si Lala bangun. Itu aku lagi masak nasi di dalam tenda. Terus kaget aku. Aku liatin aja dan gak berani gerak. Takut bukan si Lala. Tapi dia langsung ngomong, Mia, Lala capek. Sambil nangis dan dengan intonasi ciri khas dia. Oke, ini udah jelas Lala. Dan di situ, aku coba buat nenangin dia. Dan dia masih gak paham dan nangis. Akhirnya aku bikin tenang dan nyuruh dia makan. Setelah itu, dia normal lagi dan keluar tenda buat nyari udara segar. Semua pendaki yang ada malah negur dia. Kak Lala udah sehat? Wih, Kak Lala udah bangun ya? Dianya bingung dan cuma senyum-senyum gak jelas. Dia langsung masuk ke tenda dan nanyain, semalam Lala kenapa? Semalam Lala tidur dan kami semua ngumpul di sini tahun baruan. Untungnya dia gak banyak tanya lagi, walau mungkin dia tahu aku bohong. Jam 10, kami semua selesai packing dan langsung buru-buru untuk turun. Bang Ridwan pesen buat jaga si Lala dan suruh dia sholawatan terus. Pas mau pulang, kita sempetin buat foto-foto bareng sama semua pendaki sekitar situ. Dan udah, pisah di situ aja. Balik lagi ke sudut pandang Lala. Aku bangun jam 7. Rasanya badan aneh banget dan langsung mewek di depan Mia. Mia langsung nenangin aku dan ngasih makan. Dan semua orang pada negur. Heran, kok tahu namaku ya? Aku senyum aja, gak tahu mau respon apa. Aku ke tenda, nanya ke Mia. Dianya malah bilang kalau aku tidur. Sedangkan mereka pada ngumpul tahun baruan. Pada nanyalah itu siapa yang tidur. Si Lala jawabnya, begitu. Makanya pada tahu. Tentunya, aku gak percaya dong. Pasti kenapa-napa semalam. Cuma emang belum bisa ingat. Sehari 2 hari baru bakal ingat. Akhirnya teman-temanku selesai packing dan kita foto-foto dulu sama yang lain.
Habis itu baru turun. Turun dari kelinci pun bukan hal yang mudah, karena masih berasa diikutin dan langkah kaki berat banget. Dan mungkin karena udah capek, pikiran kemana-mana jadinya. Segala makhluk kelihatan, dari nggak berwajah sampai yang ada wajah, dari hancur sampai cantik dan cakep ada semua. Pas di pohon bolong juga kelihatan cewek lagi, merengkul di dalam lubangnya. Sumpah serem banget, tapi aku coba kuatin. Pokoknya harus selamat sampai rumah. Malah pas aku udah sampai di base camp, dapat cerita ada cewek kesurupan di shelter bayangan minta kambing. Karena ini emang udah masuk tahun baru katanya. Emang ada ritual ngasih gitu. Bisa jadi hantunya marah. Cuma maaf deh, ini agak kurang tahu. Takut salah info juga. Soalnya dapat dari narasumber yang gak pasti. Untuk cerita pas arwah aku pergi, maaf banget ya, aku gak bisa ceritain. Intinya kita punya teman iman dan mesti lebih percaya sama yang di atas. Next time, mungkin aku bakal cerita tentang sahabat kecilku ini. Terima kasih, selamat malam. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.